Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita dari kelompok 3 dengan judul Flow Sensor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Rizal dan rekan saya. Saya Radian Panduriawan dan Saya Tusman Nugroho. kita lanjut dari slide 1. Oke, di sini untuk introduction saya akan menjelaskan tentang fluida. Dalam dinamika fluida, kecepatan velocity adalah laju aliran partikel yang bervariasi dari nol di dinding pipa hingga maksimum di tengah, sehingga perhitungan menggunakan nilai rata-rata. Karakter aliran ini ditentukan oleh kecepatan dan viskositas atau viscosity, yaitu hambatan internal fluida terhadap aliran. Pada kecepatan rendah, terjadi aliran laminar flow yang mulus dan berlapis dengan profil kecepatan berbentuk parabola. Sebaliknya, pada kecepatan tinggi terjadi aliran turbulent flow yang kacau dengan profil kecepatan lebih datar. Untuk memprediksi jenis aliran secara spesifik digunakan angka Reynolds atau Reynolds number, sebuah nilai turunan yang menggabungkan kecepatan, viskositas, dan densitas fluida dengan dimensi penampang pipa. Nah, dari sini ada dua velocity, yaitu yang satu laminar flow, yang satu turbulent flow. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan membahas tentang flow sensor. Flow sensor adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida, baik cair maupun gas. Alat ini penting dalam industri karena menentukan efisiensi, kualitas produk, penghematan energi, serta keselamatan operasional. Hampir semua sektor, mulai dari minyak dan gas makanan, farmasi, hingga pengolahan air, membutuhkan pengukuran aliran. Nah, prinsip kerja. Prinsip kerja flow sensor pada dasarnya memanfaatkan hubungan antara kecepatan fluida, tekanan, dan energi. Rumus umumnya adalah Q sama dengan A dikali V. Q itu adalah debit aliran, A adalah loss penampang, dan V adalah kecepatan fluida. Berbeda prinsip yang digunakan, perbedaan tekanan, differential pressure, fluida melewati penyempitan venturi atau orifice, tekanan turun, terus debit juga dihitung. Lalu yang kedua, gerakan mekanis, aliran memutar turbin atau baling-baling, jumlah putaran sama dengan laju aliran. Yang ketiga, gelombang ultrasonik, mengukur waktu, rambat atau Doppler, shift gelombang dalam fluida. Lalu yang terakhir ada gaya Coriolis, tabung bergetar dipengaruhi oleh massa fluida yang lewat, menghasilkan sinyal aliran massa. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis flow sensor di pasaran. Yang pertama itu ada venturi dan orifice meter, berdasarkan beda tekanan. Terus yang kedua juga cocok untuk aliran besar relatif kuat. Yang kedua ada turbin flow meter. Poin yang pertama itu ada turbin berputar sesuai kecepatan fluida. Yang kedua umum di minyak, bahan bakar, air bersih. Yang ketiga ada ultrasonic flow meter, non-intrusif, bisa dipasang di luar pipa. Yang kedua ada dipakai di pengolahan air, fluida korosif, atau aliran kotor. Yang keempat, Coriolis flow meter. Ukur massa flow langsung, akurat sekali. Terus yang kedua dipakai di farmasi, makanan, di kimia atau kimia berharga. Yang kelima, electromagnetic flow meter. Yang pertama itu adalah prinsip hukum Faraday, fluida konduktif yang lewat medan magnet menghasilkan tegangan. Yang kedua, banyak digunakan di air minum, limbah pulp, dan paper. Kalau dalam aplikasi pada industri biasanya digunakan di sektor minyak dan gas, terutama di bagian monitoring transportasi minyak mentah, gas alam, dan liquid natural gas. Di sektor food and beverage biasanya digunakan untuk mengukur volume cairan seperti susu, alkohol, dan sirup pada proses pencampuran. Di sisi farmasi biasanya digunakan untuk mengukur dosis cairan dan bahan baku cair berharga tinggi. Di sektor pengolahan air limbah, biasanya pemantauan debit air yang masuk dan keluar dari instalasi di pengolahan itu juga diukur. Lalu juga digunakan di sektor HVAC dan energi. Biasanya pengaturan distribusi uap dan udara bertekanan sekalipun pendingin. Dalam menghitung formula aliran, kan ada 3 yang perlu dibicarakan dan penting. Yang pertama itu persamaan kontinuitas. Persamaannya itu adalah area dikali velocitas.
formulanya itu harusnya ada Q-nya sama dengan Q debit aliran, tapi lupa saya tambahkan. Biasa persamaan kontinuitas menyatakan ukuran pipa A berbanding terbalik dengan kecepatan aliran V. Saat pipa 1 A1 lebih besar dari pipa 2 A2, terjadi kompresi, maka kecepatan aliran pipa 2 V2 lebih kencang dari kecepatan aliran pipa 1 V1 dan sebaliknya. Lalu persamaan Bernoulli, di mana P adalah energi tekanan, setengah rho V2 adalah energi kinetik, dan rho gravitasi height adalah energi potensial yang dihitung dari ketinggian. Ya, dan menunjukkan adanya hubungan terbalik antara tekanan dan kecepatan aliran. Contoh sifat Bernoulli umumnya ditemukan di cara kerja karburator, di mana tekanan rendah di venturi yang menarik cairan bensin dari reservoir karburator melalui lubang mainjet agar tercampur dengan udara. Lalu yang terakhir adalah rugi-rugi aliran, di mana hair loss, faktor gesekan, panjang dan diameter pipa, kecepatan dan konstanta gravitasi bumi digunakan untuk menghitung total energi yang terbuang menjadi panas oleh gesekan antara dinding pipa dan cairan. Di sifat kontinuitas, misalnya itu ada volume di volume V1. Volumenya banyak tapi ada penyempitan di area A2. Nah, karena cairan itu tidak bisa dikompres, semuanya itu harus dipaksa masuk ke area A2, meningkatkan velocity-nya dengan tekanan yang tinggi. Lalu di efek Bernoulli, jika ada penyempitan ruangan, jika ada penyempitan ruang, velocity-nya meningkat. Tapi karena velocity meningkat, tekanan seimbang antara luar dan dalam itu berbeda. Di area 1 itu tekanan dalam itu sama dengan tekanan luar, makanya itu levelnya itu tinggi. Tapi di dalam venturi, karena velocitas cairannya itu tinggi, tekanannya berkurang, makanya itu tekanan dari luar itu mendorong cairan ke dalam. Oke, saya lanjut. Di sini dapat flow measurement instrument. Yang pertama adalah pemilihan flow meter. Pemilihan flow meter sangat bergantung pada kebutuhan akurasi, keberadaan partikulat, dan biaya. Meter magnetik menawarkan akurasi tinggi namun mahal dan memerlukan fluida konduktif, sementara meter turbin akurat tetapi lebih cocok untuk fluida bersih. Jenis yang paling umum adalah sensor tekanan diferensial seperti tabung venturi yang menjadi pilihan baik jika terdapat banyak partikulat. Untuk pengukuran aliran gas, anemometer adalah pilihan yang paling efektif. Yang kedua adalah pemasangan dan penempatan. Pemasangan sensor yang benar sangat krusial untuk menghindari turbulensi dan memastikan akurasi. Disarankan untuk menyediakan jalur pipa lurus sepanjang 10 hingga 15 kali diameter pipa di kedua sisi sensor. Posisi titik pengukuran pressure tabs harus mengikuti rekomendasi pabrikan. Selain itu, flow nozzle mungkin perlu dipasang vertikal jika terdapat gas menghadap ke atas atau partikulat menghadap ke bawah. Yang ketiga, kalibrasi flow meter memerlukan kalibrasi berkala untuk menjaga kinerjanya dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti rentang ukur, suhu, dan perubahan sifat fluida. Pemeriksaan rutin, spot check, juga penting untuk mendeteksi adanya pergeseran drift pada pembacaan yang bisa disebabkan oleh alat yang tidak terkalibrasi lagi, penumpukan partikulat, atau erosi. Oke, di sini terdapat table summary of flow meter karakteristik. Boleh lanjut. Yang terakhir ada kesimpulan dan tren. Flow sensor adalah instrumen vital dalam industri, proses maupun lingkungan. Pemilihan jenis sensor tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan dengan karakteristik fluida, akurasi yang diinginkan, serta biaya yang tersedia. Tren masa depan, yang pertama ada flow sensor pintar dengan IoT untuk monitoring jarak jauh, ada miniaturisasi berbasis MEMS, sensor lebih kecil, hemat energi, dan murah. Dan yang terakhir ada integrasi penuh dengan PLC dan SCADA untuk kontrol otomatis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.